Tentu bertemunya kumbang jantan dan betina serta kegiatan bercocok tanamnya itu bukanlah suatu masalah. Yang menjadi masalah adalah bahwa si kumbang jantan ini datang tidak sendiri. Hai calon molekul kreator dunia, selamat datang di Chamser Lab dan ini adalah kuliah online kimia organik sintesis. Video ini merupakan awal cerita dari serangkaian materi organik sintesis. Dengan kata lain, ini merupakan gerbang awal kamu memasuki dunia sintesis. So, video ini akan mengajak kamu masuk ke dalam cara berpikir para ahli sintesis dunia untuk menciptakan molekul. Ya, selamat datang di dunia sintesis. Namun sebelum kita lanjut ke kuliahnya, bantu Chamser Lab dulu ya agar Chamser dapat berkembang dengan cara subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kamu selalu update informasi terbaru dari Chamser Lab. Mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa di awal video tadi ada sebuah kursi? Iya, karena dari sebuah kursi, kita akan memulai awal cerita kimia organik sintesis. Dengarkan ceritanya baik-baik ya. Pekerjaan sintesis adalah pekerjaan membuat atau menciptakan molekul. Dan ketika kita membuat suatu molekul, kita tidak membuatnya dari suatu atom, namun dari molekul yang lebih kecil. Ingat ya, dari molekul yang lebih kecil. Nah, pertanyaan sekarang adalah, molekul kecil bagaimanakah yang cocok untuk membuat molekul target? Nah, mari kembali ke gambar kursi tadi dan bayangkan bahwa sebuah kursi itu memiliki sambungan-sambungan kayu. Sudah dibayangkan? Oke, sekarang mari kamu membuka sambungan-sambungan kayu itu. Nah, sekarang kamu sudah memiliki kayu-kayu yang lebih kecil. Kayu-kayu yang lebih kecil inilah yang kita analogikan sebagai molekul kecil untuk membuat molekul target. Dan analogi membuka sambungan kayu ini disebut diskoneksi. Bukan diskon yang ada di mal-mal itu ya. So, cara yang digunakan oleh ahli-ahli sintesis dunia untuk menciptakan molekul adalah melalui pendekatan diskoneksi. Dalam dunia sintesis kita akan sering mendengar istilah-istilah ini. Untuk memahami istilah-istilah ini, mari kita pelajari kasus tropinon. Tropinon dibuat oleh Robert Robinson pada tahun 1917 dan ini merupakan barang langka di era Perang Dunia Pertama. Kenapa? Karena tropinon pada saat itu merupakan bahan baku pembuatan atropin dan kokain. Eits, jangan berpikiran buruk dulu ya sama kokain, karena di saat itu kokain dan kawan-kawannya digunakan untuk keperluan medis, bukan sebagai recreational drug seperti sekarang ya. Ini merupakan analisis retrosintesis dari tropinon, tapi biasanya hanya disebut analisis. Analisis retrosintesis artinya berpikir ke belakang untuk mendekonstruksi, memecah, ataupun mengurai struktur suatu molekul. Analisis ditandai dengan panah yang khas seperti ini. Di sebelah kiri panah adalah molekul target dan biasanya ada diskoneksi di sini. Diskoneksi artinya kita membuat garis-garis pemutusan molekul seperti ini. Masih ingat analogi sambungan kayu tadi? Dan di sini kebetulan ada 4 garis diskoneksi. Oke, kita berpindah ke sebelah kanan dari panah. Di sini ada hasil diskoneksi tadi dan ini kita sebut sebagai starting material atau bahan dasar. Masih ingat kayu-kayu kecil yang membentuk kursi tadi? Nah, kebetulan molekul-molekul kecil yang membentuk tropinon adalah butanediol, metilamin, dan aseton. Sebagai informasi tambahan, ternyata jika kita memakai aseton, kita tidak dapat membuat tropinon. Seharusnya kita menggunakan aseton dikarboksilik asid seperti ini. Dan Schoof membuktikannya pada tahun 1935. Menurut kamu, mengapa Robinson tidak menuliskan yang sebenarnya ya? Komen di kolom komentar ya. Oke, yang di bawah ini adalah sintesis dari tropinon. Sintesis berarti berpikir maju ke depan untuk membuat suatu molekul. Sintesis ditandai dengan panah seperti ini.
Iya, sama seperti persamaan reaksi kimia pada umumnya. Seperti biasa, di sebelah kiri panah adalah starting material atau bahan-bahan dasar untuk membuat molekul. Sedangkan di sebelah kanan panah adalah produk atau dalam dunia sintesis kita sebut dengan molekul target. Dan kebetulan molekul target di sini adalah tropinon. Nah, sampai di sini, apakah kamu sudah mengerti dunia sintesis? Kalau kamu masih belum mengerti, tenang saja. Jamster sudah menyiapkan kasus-kasus yang lain yang dapat membuat kamu menjadi dewa-dewi sintesis. Nah, ini adalah pohon elem, dan ini adalah kumbang betina. Nah, betina ini hidup di pohon elem untuk melangsungkan hidupnya. Ya, namanya betina, suka banyak gaya. Jadi si betina ini saat melangsungkan hidupnya, sambil mengeluarkan hormon feromon betinanya yang kita sebut dengan multistriatin. Nah, senyawa ini terdeteksi oleh kumbang jantan dan akhirnya kumbang jantan tahu keberadaan si kumbang betina. Ya, namanya juga jantan, tidak bisa jauh-jauh dari betina. Maka si jantan ini akhirnya mendatangi si betina untuk melangsungkan hidupnya di pohon elem. So, apa masalahnya? Tentu bertemunya kumbang jantan dan betina serta kegiatan bercocok tanamnya itu bukanlah suatu masalah. Yang menjadi masalah adalah bahwa si kumbang jantan ini datang tidak sendiri. Si jantan ini membawa sek fungi yang akhirnya menyebabkan penyakit pada pohon elem. Nah, para ahli sintesis fokus pada multistriatin sebagai kunci untuk menyelesaikan kasus ini. Multistriatin ini akan disintesis di laboratorium dan senyawa ini digunakan sebagai perangkap kumbang jantan. So, sekarang si jantannya tidak lagi datang ke pohon elem, tetapi datang ke tempat perangkap yang terdapat feromon buatan tadi. Dan sekarang, pohon elem tetap sehat sepanjang masa. Ngomong-ngomong, kamu kumbang jantan atau kumbang betina ya? Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam otak para ahli sintesis, bagaimana mereka membuat multistriatin. Masih ingat pendekatan diskoneksi tadi? Hal pertama yang dilakukan adalah analisis retrosintesis. Pada proses analisis ini kita membutuhkan garis-garis diskoneksi. Dan posisi diskoneksi paling bagus pada posisi di sini. Mengapa? Akan dijelaskan pada video-video selanjutnya. Nah, hasil diskoneksi ini akan menghasilkan molekul seperti ini, molekul nomor 2. Dengan kata lain, multistriatin ini dapat dibuat dari senyawa nomor 2. Dan jika senyawa nomor 2 ini digambarkan ulang, maka akan mendapatkan nomor 2B. Dan dengan diskoneksi pada posisi ini, senyawa nomor 2 ini dapat dibuat dari senyawa nomor 3 dan nomor 4. Sedangkan senyawa nomor 3 ini dapat dibuat dari diethil keton yang akan ditambahkan basa. Nah, sekarang permasalahannya adalah senyawa nomor 4. Bagaimana cara membuatnya? Senyawa nomor 4 ini dapat dibuat dari senyawa nomor 6, di mana pada salah satu ujungnya ditambahkan sebuah leaving group atau gugus pergi. Dan senyawa nomor 6 ini dapat kita buat dari senyawa nomor 7. Dan begitu seterusnya, senyawa nomor 7 ini dapat kita buat dari senyawa nomor 7A. Dan akhirnya kita mendapatkan struktur material atau bahan dasar untuk membuat senyawa nomor 4 ini, yaitu dari senyawa nomor 8 2-metil 3-butanoic acid. Jadi itulah kiranya analisis multistriatin. Sekarang kita berpindah ke bagaimana cara mensintesis multistriatin. Jadi setelah kita melakukan analisis, kita harus membuat sintesis atau berpikir maju ke depan. Dengan starting material 2-metil 3-butanoic acid tadi, dengan menambahkan LiAl4, kita akan mendapatkan senyawa 7A. Dan kemudian kita menggantikan gugus hidroksil dengan tosilat. Akhirnya ini akan menjadi gugus pergi yang baik. Dan kemudian senyawa 7 yang sudah jadi ini kita reaksikan dengan starting material yang kedua atau bahan dasar yang kedua, yaitu diethil keton. Dan dengan serangkaian reaksi ini akhirnya kita mendapatkan TM1 atau target molekul 1, yaitu multistriatin.
Dan ini adalah keseluruhan reaksi tadi untuk membuat target molekul 1 yaitu multistriatin yang diawali dari starting material 8 dan 5. Dan pada slide ini Cemser menyebutnya dengan kamus sintesis, di mana di sini Cemser sudah memberikan nomor, ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau merupakan material start atau starting material atau bahan dasar, sedangkan yang berwarna merah berupa huruf itu merupakan reaksi dan reagen. Dan setiap huruf reaksi dan reagen ini Cemser menjelaskan satu persatu. Contoh di sini ada reaksi reduksi pada huruf A yang dibantu oleh LiAlH4 dan ini merupakan agen pereduksi. Sebagai informasi tambahan, LiAlH4 ini merupakan reagen yang sangat-sangat berguna. Dan kamu bisa pause video ini sejenak untuk melihat kehebatan dari LiAlH4 ini. Dan begitu juga pada huruf-huruf yang lain, kamu bisa pause sejenak video ini untuk memahami deskripsi masing-masing reaksi dan reagen. Kemudian, yang berwarna hijau adalah material start. Contoh pada sintesis multitriasin ini kita menggunakan 2 material start yang deskripsinya sudah Cemser taruh di sini. Kamu bisa pause video ini untuk membacanya. Jadi inilah kiranya kamus sintesis yang dibuat oleh Cemser Lab. Kamu bisa membuatnya pada reaksi-reaksi yang lain agar kamu lebih bisa memahami dan menghafal setiap detail reaksi. Nah, sebelum Cemser mengakhiri kuliah online ini, Cemser ingin bagi tips dan trik mengenai pengetahuan yang harus dimiliki untuk sintesis organik. Yang pertama adalah kamu harus tahu gugus fungsi. Ada begitu banyak gugus fungsi pada molekul organik. Kamu bisa mempelajarinya pada organik 1 dan organik 2. Kemudian yang kedua adalah kamu harus mengetahui mekanisme reaksi organik. Masih ingat organik 1-2, ada substitusi nukleofilik, adisi, eliminasi, rearrangement, dan radikal. Kemudian selanjutnya adalah kamu harus memiliki pengetahuan kerja dari reaksi yang dapat dipercaya. Reaksi yang dapat dipercaya itu biasanya reaksi-reaksi yang sudah dipublish di jurnal atau di buku yang memiliki nama-nama yang khas. Contoh, alkilasi Friedel-Crafts, kemudian substitusi aromatik, nitrasi, dan lain-lain, yang sebenarnya mereka sudah memiliki protokol dan regen-regen yang sudah khas. Kemudian selanjutnya adalah kamu harus memiliki pengetahuan tentang bahan atau material start yang tersedia. Bisa bahan dasar di lab atau juga yang ada di alam. Dan yang terakhir adalah kamu harus memiliki pemahaman stereokimia, kiralitas, enantiomer, diastereomer, kemudian konfigurasi-konfigurasinya. Baik, itulah tadi kuliah kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan akhirnya kamu sudah tahu pendekatan diskoneksi yang merupakan cara yang digunakan dalam dunia sintesis. Dan sekarang, kamu bisa membuat atau menciptakan molekul. Jika video ini berguna bagi kamu, jangan lupa dukung Cemser Lab untuk berkembang dengan cara subscribe channel ini dan juga share ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Akhir kata, salam dari Cemser Lab.